Selamat pagi semuanya. Saya Julkipli Pojan Alam dari kelas 3C dengan NIM 211354032. Di sini saya akan melakukan demo alat dan menjelaskan mengenai plan water level flow. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari plan water level flow. Di sini ada power supply pertama, lalu kemudian ada referensi tegangan untuk flow in, lalu kemudian ada reservoir sebagai penampung air, kemudian ada tangki water level, dan di sini juga ada sensor untuk mengetahui level bar air pada tangki tersebut. Kemudian ada power supply kedua. Lalu bagian yang terpenting yaitu ada Adam 6017 dan Adam 6050. Dan ada juga di sini relay untuk pompa flow in dan flow out. Kemudian ada saklar untuk maintenance dan ada saklar untuk kerusakan flow in dan saklar kerusakan flow out. Di sini saya akan menjelaskan mengenai BFD, yaitu Block Flow Diagram pada plan water level flow, di mana pada blok tersebut ada 4 blok. Yang pertama reservoir, lalu refill pump, kemudian ada blok plan, lalu selanjutnya drain pump. Pada blok reservoir di sini sebagai perampung tangki air, lalu refill pump di sini sebagai pompa flow in, kemudian blok plan di sini sebagai tangki air, lalu drain pump sebagai pompa flow out. Lalu selanjutnya proses flow diagram pada plan water level flow. Pada diagram ini reservoir dengan tag T201, lalu pump flow in dengan tag M201, lalu pompa flow out dengan tag M202, lalu tangki dengan tag T202. Pada proses flow diagram, di mana proses tersebut saat pompa flow in menyala, air akan masuk kepada pompa tersebut lalu disalurkan kepada tangki. Lalu saat tangki tersebut penuh, pompa flow out akan menyala, lalu air akan dikembalikan pada reservoir. Lalu selanjutnya piping and instrument diagram atau PNID pada plan water level flow. Di sini pada diagram tersebut menjelaskan lebih detail mengenai wiring pada plan water level flow, di mana HMI dihubungkan pada Adam menggunakan garis lurus titik, yaitu garis data link, di mana garis data link tersebut direalisasikan pada RJ45. Lalu Adam 6017 yaitu RTU1, di mana Adam ini terhubung pada sensor-sensor. Lalu sensor level air akan dibaca oleh Adam 6017, lalu sensor flow out akan dibaca oleh Adam 6017, lalu sensor flow in juga. Kemudian pada RTU2 Adam 6050 akan mengontrol pompa flow out dan pompa flow in.
Lalu selanjutnya loop diagram flow-in, di mana pompa flow-in dihubungkan pada kabel nomor 5, dimasukkan pada pin 3+, lalu power supply dihubungkan dengan dioda dengan nomor kabel 1, lalu Adam 6017 dihubungkan dengan RJ45 ke node 1.8, lalu node 1.8 dihubungkan dengan node 2.1, node 2.1 dihubungkan ke node 2.2, lalu node 2.2 dihubungkan pada komputer. Lalu selanjutnya loop diagram flowout, di mana loop diagram flowout tidak beda jauh dengan loop diagram flow-in, di mana yang membedakannya itu pada bagian equipment, di mana pompa flow-in dengan kabel 3 dihubungkan pada pin 4+, lalu seterusnya itu hampir sama. Adam 6017 dihubungkan dengan RJ45 ke node 1.8, node 2.1, 2.2, lalu ke komputer. Lalu selanjutnya loop diagram maintenance, di mana saklar maintenance dengan kabel 7 dihubungkan ke Adam 6050 ke pin 6. Lalu Adam 6050 dihubungkan dengan saklar flowout lalu saklar flow-in. Kemudian Adam 6050 dihubungkan RJ45 pada node 1.8, kemudian ke node 2.1, lalu 2.2, kemudian ke komputer. Lalu loop diagram sensor level, di mana sensor level tersebut dinamai kabel 6 ke pin 0+, lalu power supply dihubungkan dengan kabel 1 ke tegangan positif, lalu ground dengan kabel 2 dihubungkan dengan ground, lalu dengan pin 0. Kemudian Adam 6017 dihubungkan dengan node 1.8, node 2.1, kemudian node 2.2, lalu ke komputer. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai state flow diagram operasional pada water level flow diagram, di mana pada state flow diagram dimulai dengan start saat kondisi runtime sama dengan 1 akan masuk pada layar main login, di mana pada layar main login pengguna harus memasukkan username dan password. Saat kondisi administrator sama dengan 1 akan masuk pada layar administrator, di mana pada layar administrator dapat mengakses change password, configure user, dan dapat melakukan shutdown, di mana untuk melakukan shutdown, kondisi shutdown sama dengan 1. Lalu saat pada layar administrator dengan kondisi log off sama dengan 1 akan masuk pada layar standby login, di mana pada layar standby login dapat mengakses operator, supervisor, engineer, dan manager. Saat kondisi operator sama dengan 1 akan masuk pada layar operator.
di mana pada operator ini dapat mengakses database, maintenance, dan flow-in. Untuk melakukan flow-in dan flow-out, di mana kondisi mandatory manager sama dengan 1, mandatory supervisor sama dengan 1, dan maintenance sama dengan 0, dan confirmation page sama dengan yes. Pada saat maintenance, akan dimulai dengan alarm pada alarm engineer, di mana engineer harus meng-ACK saklar tersebut dengan kondisi ACK saklar sama dengan 1. Kemudian engineer harus merequest pada supervisor, kemudian supervisor meng-ACK, lalu merequest pada manager, kemudian manager meng-ACK, kemudian manager mengkonfirmasi dapat melakukan maintenance. Pada layar manager dapat mengakses change password, configure user, dan melakukan mandatory. Lalu pada layar supervisor dapat mengakses maintenance. Lalu pada layar engineer dapat mengakses maintenance. Kemudian operator dapat mengakses alarm dan database. Lalu selanjutnya pada layar administrator, di mana pada layar administrator dapat mengakses PFD, BFD, PNID, dan loop diagram. Pada kondisi PFD sama dengan 1 akan masuk pada layar PFD. Pada kondisi BFD sama dengan 1 akan masuk pada layar BFD. Saat PNID sama dengan 1 akan masuk pada layar PNID. Untuk masuk pada saat kondisi loop diagram 1 sama dengan 1 akan masuk pada loop diagram 1. Saat kondisi loop diagram 2 sama dengan 1 akan masuk pada loop diagram 2. Lalu saat kondisi loop diagram 3 sama dengan 1 akan masuk pada layar loop diagram 3. Saat kondisi loop diagram 4 sama dengan 1 akan masuk pada loop diagram 4. Lalu pada layar operator sama halnya seperti pada layar administrator. Lalu state flow diagram pada layar supervisor sama halnya dengan state flow diagram administrator. Layar manager sama halnya dengan sebelumnya. Layar engineer sama halnya dengan layar sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai state flow diagram pada layar alarm, di mana untuk masuk pada layar alarm, kondisi alarm sama dengan 1 pada layar operator. Pertama-tama, pada saat kondisi alarm normal, yaitu dengan indikator warna hijau, level bar itu pada 2 bar kurang dari 6 bar. Lalu jika kondisi level kurang dari 2 bar dan level lebih dari 6 bar, warna alarm akan kuning, blink, yaitu menandakan warning. Kemudian saat level kurang dari 1 bar dan level lebih dari 7 bar akan menandakan danger dengan indikator merah blink. Lalu selanjutnya pada layar maintenance, saat melakukan maintenance, pertama-tama saklar kerusakan atau selanjutnya saya akan menjelaskan state flow diagram layar maintenance. Pertama-tama saat input saklar kerusakan flow-in sama dengan 1 atau saklar kerusakan flow-out sama dengan 1 alarm akan menyala. Kemudian login sebagai engineer untuk meng-ACK dan merequest pada supervisor, kemudian supervisor akan meng-ACK
dan merequest pada manajer, kemudian manajer mengecek dan mengkonfirmasi dapat melakukan maintenance. Kemudian saklar maintenance dapat dinyalakan. Kemudian untuk mengembalikannya, saklar kerusakan plugin dan saklar maintenance kondisi sama dengan 0. Kemudian status plan normal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai state flow diagram shutdown. Untuk melakukan shutdown, login sebagai administrator, kemudian administrator merequest pada supervisor dan logout sebagai admin, kemudian login sebagai supervisor. Saat login sebagai supervisor, supervisor akan meng-ACK lalu mengkonfirmasi ya dan menekan push button mandatory stop dan merequest pada manager dan logout sebagai supervisor lalu login sebagai manager. Kemudian saat login sebagai manager akan meng-ACK dan meng-ACC yes dan push button mandatory stop sama dengan 1. Kemudian logout sebagai manager dan login sebagai admin. Kemudian saat login sebagai administrator dapat melakukan shutdown. Kemudian HMI tertutup. Selanjutnya, tabel sequence pada plan water level flow. Pada tabel di sini terdapat kolom tag name, deskripsi, dan rule step. Kemudian ada bagian input, kemudian ada bagian output. Kemudian pada rules dan step pertama, saat operasional mandatory operator merequest, output tidak ada. Lalu selanjutnya, saat operasional mandatory supervisor meminta izin dan operasional mandatory manager meminta izin, output yaitu lampu operasional mandatory akan menyala. Lalu rules dan step yang ketiga, saat plugin menyala, output yang akan tampil pada Adam 60 akan menyala. Lalu relay menyala. Adam pada kontak DI0 akan menyala. Relay kontak 9 dan 5 menyala. Lalu pompa plugin menyala. Kemudian pada rule step 4, pompa plugin switch off. Adam 60 50 pada DO0 mati, kemudian relay 1 mati. Adam 60-50 DI0 mati, kemudian relay 1 kontak 9 dan 5 akan mati, dan pompa plugin akan mati. Kemudian pada rule step 5, saat pompa switch on plugin menyala dan maintenance mandatory engineer merequest, kemudian simulasi kerusakan plugin on, output tidak ada. Kemudian pada rule step 6, saat maintenance mandatory manager meminta izin, kemudian maintenance mandatory supervisor meminta izin, outputnya yaitu Adam 60 50 DO0 tidak menyala, lalu relay 1 kontak 12 dan 8 tidak menyala, Adam 60 50 DI0 tidak menyala, relay 1 kontak 9 dan 5
mati, lalu pompa flow-in mati. Dan lampu kerusakan flow-in menyala, dan disable flow-in dan flow-out menyala. Kemudian rule step 7, maintenance switch on menyala, dan simulasi kerusakan flow-in off. Output yang dihasilkan yaitu lampu kerusakan flow-in mati, kemudian lampu maintenance menyala. Lalu rule step 8, saat maintenance switch off, lampu maintenance akan menyala. Lalu rule step 9, saat switch pompa flow-out menyala, output yang dihasilkan yaitu Adam 6050 pada pin DO5 menyala, lalu relay kontak 12 dan 8 menyala, Adam 6050 DI2 menyala, lalu relay 2 kontak 9 dan 5 menyala, pompa flow-out menyala. Kemudian pada rule step 10, flow-out switch off, output yang dihasilkan yaitu Adam 6050 DO5 tidak menyala, relay 1 kontak 12 dan 8 mati, Adam 6050 DI2 mati, relay 2 kontak 9 dan 5 mati, pompa flow-out mati. Kemudian rule step 11, switch flow-out menyala, dan maintenance mandatory engineer merequest, dan simulasi kerusakan flow-out menyala, output yang dihasilkan tidak ada. Kemudian rule step 12, maintenance mandatory manager meminta izin, dan maintenance mandatory supervisor minta izin. Output yang dihasilkan Adam 6050 DO5 mati, relay 1 kontak 12 dan 8 mati, Adam 6050 DI2 mati, relay 2 kontak 9 dan 5 mati, pompa flow-out mati, dan lampu kerusakan flow-out menyala, disable flow-in dan flow-out menyala. Rule step 13, switch maintenance on, dan simulasi kerusakan flow-out mati. Output yang dihasilkan yaitu lampu kerusakan flow-out menyala, maksudnya tidak menyala, lalu lampu maintenance akan menyala. Kemudian rule step 14, maintenance switch off, output yang dihasilkan lampu maintenance akan mati. Kemudian rule step 15, shutdown mandatory admin merequest, output yang dihasilkan tidak ada. Rule step 16, saat shutdown supervisor manager dan shutdown mandatory manager meminta izin, output yang dihasilkan lampu operasional mandatory mati. Kemudian rule step 17, admin men-shutdown, output tidak ada. Pada Engineer Najwa, di sini saya Zulkifli sebagai operator akan menjalankan plan water level flow. Baik, sekarang saya akan login sebagai admin untuk memasuki ke dalam sistem. Di sini saya akan login sebagai operator
untuk request kepada supervisor dan manajer untuk menjalankan mandatory plan. Ini tuh gimana kalau bisa ragu-ragu gitu? Jadi, iya. Sekarang saya akan login sebagai supervisor untuk mengecek sebagai manajer untuk menyalakan mandatory. Kepada engineer Najwa, berapa ketinggian level air? Ganti. Baik, ketinggian level air sudah sesuai. Kepada engineer Najwa, di sini saya akan menyalakan pompa flow out dalam hitungan 3, 2, 1. Pompa flow out hidup. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan simulasi flow out. Flow out akan dinyalakan dalam hitungan 3, 2, 1. Apakah flow out telah nyala? Ganti. Baik, pompa flow out telah menyala. Ganti. Kepada engineer Najwa, di sini saya akan melakukan untuk menyalakan pompa flow in dalam hitungan 3, 2, 1. Pompa flow in menyala. Pompa flow in akan saya nyalakan dalam hitungan 3, 2, 1. Apakah pompa flow in sudah nyala? Ganti. Pompa flow in telah menyala. Ganti. Lalu Sudah sesuai. Kepada engineer Najwa, di sini saya akan menyalakan pompa flow out dalam hitungan 3, 2, 1. Pompa flow out hidup. Baik, kepada engineer Najwa dipersilakan untuk melakukan simulasi. Baik, status kerusakan saklar flow out menyala. Di sini saya akan mengecek status kerusakan flow out. Saya akan login sebagai engineer untuk merequest kepada supervisor dan manajer untuk melakukan maintenance. Kemudian saya akan login sebagai supervisor untuk merequest kepada manajer kemudian saya akan login sebagai manajer untuk mengkonfirmasi dapat melakukan maintenance. Sama-sama. Terima kasih. Baik, kepada engineer Najwa dipersilakan untuk melakukan maintenance. Ganti. Saklar maintenance akan dinyalakan pada hitungan 3, 2, 1. Saklar maintenance menyala. Baik, status maintenance di
sini menyala, saya akan mengecek maintenance. 1. Apa kerusakan load telah dikembalikan kepada menjadi normal? Lalu sampel maintenance akan dikembalikan menjadi normal pada hitungan Masuk ke sana tadi. sampel maintenance menjadi normal. Baik, status maintenance dan saklar kerusakan load sudah kembali normal. Di sini saya akan login sebagai operator untuk menjalankan sistem plan. Baik, di sini saya akan mengkoneksikan database. Baik, tampilan HMI sudah kembali normal. Ganti. Lanjutkan ganti. Baik, berikut adalah contoh dan simulasi dari apabila Kepada engineer Najwa, di sini saya akan melakukan untuk menyalakan pompa blow-in dalam hitungan 3, 2, 1. Pompa flow-in menyala. Baik, di sini saya akan mematikan plan dan akan login sebagai admin untuk merequest kepada supervisor dan manager. baik. Selanjutnya di sini saya akan melakukan sistem saya meminta akan memberikan perizinan kepada supervisor dan manajer terlebih dahulu. Ganti. Lalu saya akan login sebagai supervisor untuk merequest kepada manajer. Saya akan mengecek lalu mematikan mandatory supervisor. Kemudian saya login sebagai manajer untuk mengkonfirmasi bahwa shutdown dapat dilakukan. Di sini saya akan mengecek kemudian menghentikan